Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Nuri dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, angkatan 2021. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah Matematika Diskrit. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai algoritma yang digunakan untuk memecahkan kompleksitas aplikasi graf pada Traveling Salesman Problem atau TSP. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman semua mengenai apa itu Traveling Salesman Problem atau TSP. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Traveling Salesman Problem atau TSP ini merupakan permasalahan klasik yang mencoba mencari rute terpendek yang bisa dilalui oleh seorang salesman yang akan mengunjungi beberapa kota tanpa mendatangi kota yang sama lebih dari 2 kali. Adapun beberapa contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan TSP ini adalah yang pertama, seorang tukang pos yang mengambil surat di kotak pos yang tersebar pada beberapa lokasi di berbagai sudut kota. Yang kedua ada mencari rute bus sekolah untuk mengantar siswa dan masih banyak lagi kasus-kasus lain yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan TSP ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa itu graf pada traveling, aplikasi graf pada traveling salesman problem. Jadi teman-teman, pengaplikasian graf untuk memecahkan permasalahan TSP ini merupakan metode pemilihan jalur terpendek yang akan dilalui tepat satu kali agar tercipta keefektifan dalam melewati suatu rute. Dalam graf sendiri, metode penyelesaian untuk kasus seperti ini adalah dengan mencari sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum, di mana di dalam sirkuit Hamilton juga mengharuskan sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali dan berakhir di titik awal dan sekaligus menjadi titik akhir. Nah, selanjutnya, secara ringkas nih berikut karakteristik dari permasalahan TSP yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Yang pertama, perjalanan berawal dan berakhir di titik dari dan kota titik awal. Jadi, selama kita menggunakan pembahasan mengenai TSP ini, graf yang akan kita buat akan memiliki titik awal dan titik akhir yang sama. Yang kedua, ada sejumlah kota yang semuanya harus dikunjungi tepat satu kali. Yang ketiga, perjalanan tidak boleh kembali ke kota awal sebelum semua kota tujuan dikunjungi. Dan yang terakhir adalah tujuan dari permasalahan ini adalah meminimumkan total jarak yang harus ditempuh salesman dengan mengatur urut-urutan kota yang harus dikunjungi. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai apa algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan traveling salesman problem ini. Nah, dalam representasinya ada beberapa algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan kasus TSP ini. Di antaranya yang pertama ada linear programming atau LP, yang kedua ada algoritma genetik, yang ketiga ada nearest neighborhood heuristic atau NNH, yang ketiga ada cheapest insertion heuristic atau CIH. Nah, dari ketiga algoritma ini, yang akan kita bahas lebih lanjut adalah mengenai algoritma genetik. Nah, mengenal apa itu algoritma genetik dalam memecahkan permasalahan TSP. Ini bagi teman-teman yang belum tahu, algoritma genetik ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1975 oleh John Allen dari Universitas Michigan. Algoritma genetik ini adalah algoritma yang memanfaatkan proses alamiah yang dikenal dengan proses evolusi yang dikemukakan oleh seorang tokoh bernama Charles Darwin. Dalam evolusi, individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Jadi, terciptalah kalimat hanya individu-individu yang kuat yang mampu bertahan. Algoritma genetika merepresentasikan suatu solusi permasalahan sebagai kromosom. Terdapat beberapa aspek penting dalam algoritma genetik, di antaranya nilai fitness, representasi genetik, dan operasi genetik, di mana ketiga aspek tersebut sangat mendukung kinerja algoritma genetik dalam memecahkan permasalahan TSP.
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah studi kasus nih, studi kasus dari TSP atau Traveling Salesman Problem yang dapat dipecahkan dengan pengaplikasian algoritma graph tadi. Adapun yang akan kita bahas adalah contoh studi kasus sederhana ya, pemecahan permasalahan TSP dengan pengaplikasian graph. Nah, ada sebuah kasus persoalan di mana pada suatu pagi seorang tukang pos harus mengirimkan surat ke sejumlah kota. Tentukan rute terpendek yang harus dilalui oleh tukang pos tersebut jika tukang pos itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Adapun kota dan masing-masing jarak yang akan didatangi oleh tukang pos itu adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ada yang pertama dari jarak dari kota A ke kota B adalah 100 meter, kota A ke kota C 300, kota A ke D 100, kota A ke E 75 meter, kota B ke kota C 50 meter, B ke D 75 meter, B ke E 125, C ke D 100 meter, C ke E 125 meter, dan kota D ke E 50 meter. Nah, bagaimana untuk kita menyelesaikan persoalan ini? Nih, solusinya ada 3 metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, yang pertama, berdasarkan kasus di atas kita selesaikan, kita dapat menyelesaikannya dengan memodelkan kasus tersebut ke dalam sebuah graf. Lalu setelah itu, kita mencari sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum. Selanjutnya, menentukan rute terpendek berdasarkan hasil analisis. Nah, langsung saja masuk ke metode pertama, yakni kita memodelkan kasus persoalan tersebut ke dalam graf. Nah, hasil dari pemodelan tersebut bisa dilihat di layar teman-teman. Bahwasannya ada 5 kota yang akan dilalui oleh seorang tukang pos tadi, di mana terdapat kota A, kota B, kota C, kota D, dan kota E. Dan jarak dari masing-masing kota tersebut, yakni jarak dari kota A ke kota B 100 meter, dari B ke C 50 meter, dari kota C ke D 100 meter, dari kota ke D ke E 50 meter, dari kota E ke A 70 meter. Begitupun dari kota A ke C 300 meter, A ke D 100 meter, dan jarak dari masing-masing kota ke kota lain kita masukkan ke dalam pemodelan kasus dalam graf ini. Nah, setelah kita modelkan kasus tersebut ke dalam graf, selanjutnya kita harus mencari sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum. Berdasarkan pemodelan di atas, dapat diuraikan kembali menjadi 3 bagian untuk mencari sirkuit Hamilton yang paling memiliki bobot minimum. Nah, uraian yang pertama ini dapat kita uraikan dari sirkuit yang paling luar di pemodelan graf tadi. Nah, uraian yang pertama ini melintasi dari kota A ke kota B, lalu ke kota C, lalu ke kota D, lalu ke kota E, lalu kembali ke kota A. Nah, jadi titik awal dan titik akhir keberangkatan dari salesman tadi adalah di titik A. Nah, untuk uraian pertama ini, bobot yang ditempuh oleh si tukang pos tadi adalah 375 meter, didapat dari penambahan masing-masing jarak dari kota A ke kota B, dari kota B ke kota C, dan seterusnya. Bisa dilihat, ini jarak yang ditempuh untuk uraian pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke uraian kedua. Dari uraian kedua ini, kita masuk ke bagian tengah dari graf yang tadi. Jadi, setelah dimodelkan, kita uraikan lagi untuk mendapatkan sirkuit Hamilton minimum, kita modelkan lagi ke dalam beberapa uraian untuk mendapatkan rute yang paling pendek. Yang selanjutnya ini, di uraian kedua, salesman akan melintasi titik A menuju ke titik C, lalu dilanjut ke titik D, dan ke titik E, ke titik B, lalu ke titik A. Nah, jadi total bobot keseluruhan yang dilalui pada lintasan kedua ini memakan jarak sebesar 675 meter. Selanjutnya, untuk pemodelan ketiga, kita uraikan. Dari titik A
langsung menuju ke titik C, lalu ke titik B, ke titik D, ke titik E, lalu kembali lagi ke titik A. Nah, pada penguraian ketiga ini, kita menitik beratkan simpul-simpul yang ada di sebelah kiri dalam representasi persoalan graf tadi. Jadi pada lintasan pertama tadi, kita menguraikannya secara dari luar. Lalu untuk uraian kedua kita masuk ke bagian dalam dari persoalan graf, dan yang ketiga ini kita masuk ke bagian kiri dari representasi persoalan pada graf tadi. Sehingga didapat jarak yang dihabiskan untuk melalui lintasan menggunakan metode ketiga ini adalah sebesar 550 meter. Nah, selanjutnya setelah kita ketahui jaraknya masing-masing, kita menentukan rute terpendek dari ketiga hasil uraian tadi. Nah, kita berdasarkan hasil penguraian dari pemodelan graf dengan kasus TSP tadi dapat diketahui bahwa rute pertama ini memiliki rute akumulatif sebesar 375 meter. Sedangkan rute kedua memiliki lintasan dengan akumulatif jarak 675 meter, dan rute ketiga memiliki akumulatif jarak sebesar 550 meter. Sehingga dapat dipecahkan bahwa rute yang paling pendek untuk jalur tukang pos tersebut adalah rute yang pertama, di mana hanya membutuhkan jarak total 375 meter dibanding melalui rute yang lain. Nah, setelah kita simpulkan bahwasannya rute pertama lah yang menjadi rute terpendek yang bisa dipilih oleh seorang tukang pos ketika akan mengantarkan surat-surat ke kota A, B, C, dan E tadi. Selanjutnya, kita modelkan graf yang sudah terpecahkan tadi, di mana di pemodelan sebelumnya semua grafnya berwarna, semua H atau garis di dalam grafnya ini berwarna hitam. Lalu kita modelkan graf setelah terpecahkan menjadi garis-garis yang akan atau yang paling memiliki bobot sirkuit minimum. Kita warnai garis tersebut dengan H yang berwarna hitam. Jadi berdasarkan penguraian tadi, lintasan yang paling singkat adalah lintasan dari titik A ke titik B, lalu dilanjut dari titik B ke titik C, lalu dilanjutkan dengan dari titik C ke titik D, lalu dari titik E, dan berakhir lagi titik A. Nah, jadi representasi dari penggunaan TSP ini harus dimodelkan terlebih dahulu di dalam graf. Nah, untuk memecahkan persoalan tadi, dapat kita lakukan dengan 3 langkah tadi. Yang pertama, kita harus memodelkan persoalan tadi ke dalam graf. Setelah dimodelkan ke dalam graf, kita analisis dan tentukan sirkuit Hamilton yang paling minimum. Setelah kita tentukan, lalu kita simpulkan dari ketiga atau dari beberapa sirkuit Hamilton yang kita buat, manakah sirkuit yang memiliki lintasan paling minimum. Nah, setelah ketiganya tersebut terselesaikan, lalu kita gambarkan kembali pemodelan graf setelah terpecahkan. Sekian pembahasan dari saya, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.